Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Apriana kali ini akan menceritakan sebuah cerita karya Dinda Pelangi dengan judul Biarkan Aku Yang Pergi. Malam yang sejuk mengiringi kesepiannya. Angin malam turut membelai lembut rambutnya, menemaninya yang tengah sendiri menatap indahnya bumi sebagai teman paling setia di kesendiriannya dalam ketidakadilan ini. Gadis itu bernama Dera. Dera ialah seorang gadis yang merasa dirinya tidak pernah mendapat kasih sayang dari keluarganya. Ia merasa bahwa semua perhatian dan kasih sayang orang tuanya hanya diberikan kepada kakaknya Virgo dan Dara, kakak kembar Dera. Pada suatu hari di mana pada saat itu adalah hari hasil pembagian belajar siswa, Dera meminta orang tuanya agar mengambilkan rapornya. "Pak, ambilkan rapor Dera ya," pinta Dera. Sang ayah berkata bahwa ia sudah berjanji akan mengambilkan rapor Dara. Kebetulan mereka beda sekolah. Dara disekolahkan di sekolah terfavorit di Jakarta karena ia memiliki IQ yang jauh lebih tinggi. Sedangkan Dara disekolahkan di SMA yang di dalamnya hanyalah siswa buangan yang tidak diterima di sekolah lain. Akhirnya Dera pun meminta kepada ibunya. Namun sayang, ibunya juga sudah berjanji akan mengambilkan rapor Virgo dengan alasan Virgo sudah kelas 3 sehingga wajib untuk diwakili. Dera pun hanya dapat menangis di kamarnya karena tak ada satu orang pun yang mau mengambilkan rapornya. Jalan satu-satunya yaitu meminta kepada Bi Ima pembantu rumah tangga tersebut. Tentu saja Bi Ima mau. Bi Ima lah yang selalu ada saat Dera sakit. Bi Ima lah yang mengerti semua perasaan yang dialami oleh Dera. Akhirnya usaha Dera tidak sia-sia. Ia mendapatkan juara 1 di sekolahnya. Hal itu tentu saja membuat Dera sangat bahagia. Setibanya di rumah, semua orang yang sedang tertawa menjadi terdiam saat kedatangan Dera dan Bi Ima. Tiba-tiba Virgo bertanya, "Gimana hasilnya, Rah? Pasti jelek." Dengan semangat pun Dera menjawab bahwa ia mendapat juara 1 di sekolahnya. Sang ayah pun ikut berbicara, "Juara 1 di sekolahmu pasti juara terakhir di kelas Dera," meledek sang ayah. Dera benar-benar sedih dan kecewa karena semua yang diraihnya tidak pernah dihargai sama sekali. Ia pun berlari menuju kamarnya meratapi ketidakadilan itu. Tidak lama kemudian, hari yang telah lama dinantikan Dera pun tiba. Hari di mana Dera akan mengikuti pertandingan karate. Namun semua orang yang Dera sayang tidak ada yang hadir di tempat lombanya. Mereka lebih memilih hadir di tempat lomba kakaknya Dara, yaitu Olimpiade Sains. Meskipun demikian, Dera akhirnya mendapat juara 1 pertandingan karate tingkat nasional. Ia pun menaiki podium kebesarannya diiringi dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Dera merasa dirinya lebih dihargai di sana dibanding di rumahnya sendiri. Setibanya di rumah, Dera memasang foto keberhasilannya di ruang tamu. Namun saat semuanya datang, mereka terlihat murung. Dera langsung menuju kamarnya saat melihat foto keberhasilan Dera. Melihat hal itu, sang ayah pun marah. Ia merasa bahwa Dera sengaja mengejek Dara yang kalah dalam lomba olimpiadenya dengan memasang foto keberhasilannya. Ia juga berkata bahwa di ruangan itu hanya boleh ditempati foto-foto keberhasilan Dara. Ibu Dera juga berkata agar Dera melepas fotonya dengan nada ketus. Dera pun akhirnya melepas fotonya, foto yang sangat diharapkannya menjadi penghubung agar keluarganya menyanjungnya. Dera sangat sedih atas perlakuan orang tuanya kepadanya. Sekarang pertanyaan terbesar Dera adalah apakah ia anak kandung papa dan mamanya? Pertanyaan yang tidak pernah terjawab oleh lisan, namun terjawab oleh perbuatan mereka kepadanya. Keesokan harinya Dara pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ginjal Dara yang tinggal 1 sudah rusak dan hanya saudara kembarlah yang ginjalnya cocok dengan Dara. Dara pun akhirnya menjadi sasaran keluarganya. Sebenarnya Dara memang berniat untuk mendonorkan ginjalnya kepada kembarnya. Ia tidak ingin keluarganya mengenalinya. Ia ingin tahu apakah keluarganya memang tidak sayang kepadanya meskipun ia sudah tiada. Sebelum operasi pencampokan, Dera menulis sebuah surat. Surat itu ia titipkan kepada. Kemudian Dera pun menuju ruang operasi. Di ruang operasi tersebut terasa begitu menakutkan. Semua benda yang dilihat Dera hanyalah benda saja hingga akhirnya semuanya bergerak. Seminggu kemudian, di mana pada saat itu adalah hari ulang tahun Dera dan Dara. Mereka pun merayakannya. Mereka meminta kepada Bima untuk memanggil Dera. Bima pun tiba dengan sepucuk surat yang berisi curahan hati dan semua perasaan yang dialami oleh Dera, bahwa ia sangat rindu kasih sayang dan perhatian ayah dan ibunya yang kini telah berubah.
Di dalam surat itu juga tertulis, "Selamat ulang tahun ya kak, selamat menjalani umurmu yang ke-17 tahun yang mungkin tidak Dera rasakan. Mungkin dengan kepergian Dera, semua akan menjadi tenang dan rumah akan menjadi tentram. Dera harap tidak akan ada lagi yang dikucilkan seperti Dera yang selalu menangis di setiap malam, yang selalu rindu hangatnya kekeluargaan. Dengan kepergian Dera, Dera bisa tahu bahwa kalian mengenang Dera sama seperti Dera mengenang kalian di setiap malam menangis. Semua orang yang membaca surat itu pun menangis. Mereka baru tahu bahwa 2 ginjal yang didonorkan kepada Dara adalah ginjal Dera. Mereka pun segera ke rumah sakit, namun sudah terlambat. Dera sudah pergi selama-lamanya. Mereka pun hanya bisa menangis dengan sejuta penyesalan. Mereka tidak pernah menghargai segala kesempatan yang telah Tuhan berikan hingga akhirnya mereka menyesali perbuatannya. Itulah cerita pendek karya Dinda Pelangi. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.